Lanjut, silakan kawan-kawan. Ayo Pak Farduk. Ya Pak, dipersilakan dulu untuk mengetik pertanyaannya di media sosial. Iya, coba silakan diketik di media sosial atau di Zoom. Juga menyimak nih ya. Oh ini ya, siap masuk Kak. AA, bagaimana cara supaya istiqomah? Vlog nanti mudah-mudahan yang kecil-kecil. Bagaimana supaya istiqomah dalam taat? sekarang kita lihat dulu ya keutamaan orang yang istiqomah itu. Orang yang istiqomah itu adalah orang yang konsisten. Wah ini jadi kurang fokus nih pertanyaannya dari istiqomah ke singkong. Di singkongnya direbus atau dikukus. Ini sedikit ya, ini karena lagi enak. Jadi sesudah dicabut direndam dulu pakai air garam, yang lebih enak lagi ditambah dengan bawang putih, kemudian direbus ya atau dikukus. Nah nanti kalau sudah enak sekali, digoreng. Tapi minyak gorengnya minyak yang anti kolesterol, karena udah senior begini tidak boleh makan berminyak. Goreng dadakan Ya goreng dadakan seperti barusan. Kemudian ya begitulah. Sebetulnya sangat ingin makan itu, cuman ingat ke jamaah, nggak enak makan sendiri ya. Alhamdulillah. Baik, lanjutkan tentang istiqomah. Kenapa orang tidak istiqomah? Kita tidak istiqomah. Kita lihat penyebabnya ya. Satu, penyebabnya kita menurun kualitas ibadah kita dan sebagainya itu karena senang ke dunianya meningkat. Keinginan-keinginan duniawinya menjadi lebih sibuk. Apakah keinginan benda, keinginan populer, keinginan banyak subscribernya, keinginan banyak follower, keinginan. Pokoknya kalau udah ada keinginan sesuatu tentang duniawi ini, itu kecenderungannya akan menguras pikiran, menguras hati, dan menguras waktu kita juga. Jadi jangan heran orang-orang yang banyak keinginan tuh sholatnya itu basa-basi, jadinya lebih sibuk ke pikiran dalam sholatnya juga keinginannya. Nanti ngajinya jadi hilang, zikirnya juga hilang ya, atau berkurang jauh, atau dilakukan tapi nggak ada ruhnya. Nah, biasanya ini orang itu bakal gampang lupa ke Allah kalau dia sudah sangat senang kepada duniawi. Pertanyaannya gimana? Kita kan harus punya keinginan, benar. Tapi ketika punya keinginan, harus yakin bahwa keinginan kita tuh hanya bisa terwujud dengan izin Allah. Dan hanya Allah yang tahu keinginan kita ini membawa kebaikan atau keburukan. Dan kita harus mintanya ke Allah terhadap keinginan. Jadi jangan keinginan saja, Allahnya nggak ada. Padahal yang menguasai yang kita inginkan adalah Allah. Yang tahu bakal bawa baik atau tidak keinginan kita juga Allah. Makanya kalau punya keinginan, jadi perbanyak minta ke Allah. Minimal istighfar. Minta ampun, karena biasanya aduh kalau udah ingin sesuatu tuh pengen ada, pengen terwujud, pengen segera ada, dan semua harus jadi gampang. Dan ini harus istighfar hadirin. Karena ngerusak sholat, ngerusak ngaji, ngerusak zikir, ngerusak tahajud, ngerusak munajat kita, dan merusak juga sedekah-sedekah kita lainnya. Karena bisa berkurang sedekah gara-gara keinginan kita ingin terkabul. Jadi ingat keinginan, istighfar, minta ampun, minta tolong ke Allah, minta petunjuk. Harus ini masuk keinginan, tutup dengan. Jadi keinginannya boleh ada, tetapi keinginan ini menjadi pendekat ke Allah dan menjadi jalan syukur terhadap apa yang ada. Nah, menjadi rusak ke istiqomah kita kalau nggak ingat ke Allah. Yang kedua, yang biasanya membuat kita kurang istiqomah itu sesudah didominasi keinginan. Yang kedua adalah kawan, ya. Kalau kawan-kawan kita ini orangnya lupa ke Allah, itu aja dunia aja yang diobrolkan tuh, udah lupa kita juga ke bawah. Maka jangan salah milih teman. Yang ketiga, maksiat, ya.
kita maksiat kecil-kecil, lihat HP ya, terus lihat YouTube, lihat medsos. Wah, di sana ada yang sebetulnya tidak boleh dilihat, tapi karena sedikit lah, lama-lama mulai senang, waktunya habis terus oleh maksiat, lama-lama ya makin besar. Maksiat besar itu adalah diawali dari maksiat kecil. Nah, makanya kalau orang-orang yang menganggap remeh maksiat itu, nah, rusak. Mendapatkan nih seseorang itu tidak istiqomah imannya sebelum istiqomah, maaf ya di sini ada yang nantinya itu ujungnya itu istiqomah lisannya. Semalam belajar dapatkan. Jadi kalau orang lisannya tidak terjaga, kecenderungannya itu juga akan rusak amalnya dan rusak juga nanti imannya. Maka orang yang tidak pandai menahan lisan itu mungkin sekarang pasangannya dengan tulisan ya di sini ya di tangan. Terus segala ngomong, segala diceritakan, pakai bohong, dilebih-lebihkan, dipamer-pamerkan, nyakitin orang, gurau berlebihan. Itu juga akan cepat rusak itu istiqomahnya. Karena biasanya kalau ingin baik itu hatinya tuh dari lisan dilatih. Faliyakul khairon aw liyasmut. Apalagi yang bisa merusak istiqomah selain kecintaan, kesenangan keduniawi, banyaknya keinginan, salah milih teman, juga chargernya kurang. Jadi ilmunya nih tidak dicas. Jadi kalau jauh dari majelis ilmu, jauh dari majelis taklim, jauh dari kajian-kajian yang ikhlas gitu, dari pemateri yang tulus, nah ini ngedrop nanti kemampuan kita. Makanya paksakan kita terus untuk dekat dengan Al-Quran yang kita pahami artinya, dekat dengan majelis ilmu, begitulah. Dan yang terakhir, kalau kita ingin, biasanya kendor itu tidak sekaligus ya, dikit-dikit hilangnya. Dari sholat tepat waktu nanti jadi mulai telat. Dari yang biasa sholat sunnah, nanti sholat sunnahnya jadi mulai males. Kemudian zikirnya panjang jadi pendek. Dari yang doanya khusyuk jadi asal-asalan doanya. Terus. Nah ini kalau sudah begini, caranya paksakan saja ya. Tidak mau baca Quran, baca. Tidak mau baca artinya, baca. Kemudian tidak mau tahajud, alarm 2 dipasang. Atau lebih dari itu supaya bangun. Harus ada upaya memaksakan diri dengan sungguh-sungguh, dan tentu saja kuncinya adalah doa. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Dan Allah, kalau siapa imam doanya tuh, ya Rabbana Allah marzuqnal istiqomah, minta diberikan rizki istiqomah. Nah tadi yang bisa merusak dan sebaliknya yang bisa menguatkan, insya Allah. Udah mulai makin indah nih belakang.